3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota kelompok 5 ingin mempresentasikan poster dari kelompok 5 dengan mata kuliah mitigasi bencana, yang dimana kami membahas letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010. Nah, untuk pembacaan pertama akan dibacakan oleh Angga. Kepada Angga, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu geologi regional Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Gunung ini memiliki ketinggian 2.910 meter di atas permukaan air laut. Gunung ini termasuk tipe gunung berapi kerucut. Gunung Merapi terbentuk karena adanya aktivitas antara dua lempeng benua yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, menjadikan Gunung Merapi salah satu gunung paling aktif di dunia dan memiliki sejarah erupsi yang mematikan dalam 100 tahun terakhir, dengan instansi erupsi yang terjadi setiap 3-5 tahun sekali. Selama itu, pada daerah Gunung Merapi telah diketahui adanya sesar opak yang diberadakan terletak di sepanjang aliran Sungai Opak yang membentang dari Pembenan sampai muaranya di sebelah barat Parangtritis. Gunung Merapi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Gunung Merapi Tua dan Gunung Merapi Muda. Gunung Merapi tersebut dapat dibedakan morfologi dan litologinya karena masa pembentukannya berbeda. Berdasarkan kelerengannya, Gunung Merapi dibagi menjadi 4 satuan geomorfologi, yaitu yang pertama, satuan morfologi daerah puncak Gunung Merapi, yaitu memiliki tinggi dengan sekitar 2000 mdpl, daerahnya terjal dan pola pengaliran radial. Yang kedua yaitu satuan morfologi daerah lereng atas, ketinggiannya antara 2000 meter sampai 1200 meter. Kemiringan melandai ke barat dan selatan. Pola pengaliran subparalel. Yang ketiga adalah satuan morfologi daerah lereng tengah dengan ketinggian 600 meter sampai 1200 meter dengan kemiringan sedang, pola aliran paralel. Yang terakhir yaitu yang keempat, satuan morfologi daerah lereng bawah dengan ketinggian 400 meter sampai 600 meter. Kemiringannya landai, sungai berperan sebagai jalur material hasil letusan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada Angga untuk pembacaan selanjutnya tentang sejarah dan penyebab letusan yang akan dilanjutkan oleh Lingga. Kepada Lingga saya persilahkan. Baiklah, untuk sejarah letusan Gunung Merapi, letusan Merapi pada tahun 2010 adalah rangkaian peristiwa Gunung Merapi yang terjadi di Merapi di Indonesia. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan menyebabkan letusan Gunung Merapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan. Letusan yang terjadi tersebut disebut sebagai letusan terbesar dan melampaui erupsi pada tahun 1872. Untuk kronologinya sendiri, pada tanggal 20 September, status Gunung Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada. Lalu pada tanggal 21 Oktober, status berubah menjadi siaga. Pada tanggal 25 Oktober, status berubah menjadi awas. Dan pada tanggal 26 Oktober, status Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Lalu pada tanggal 27 Oktober, Gunung Merapi pun meletus, dan tanggal 20 Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Untuk kronologi letusan Gunung Merapi, pada
pada pukul 17.02 sampai 17.42, awan panas keluar. Lalu pada pukul 18 sampai 18.45, terdengar suara gemuruh dan juga terdengar suara dentuman. Penyebab dari meletusnya Gunung Merapi ini yang pertama, adanya dorongan tekanan air. Dorongan ini terjadi akibat adanya kontak massa air panas di bawah kawah gunung api. Yang kedua, magma yang terus mendorong ke permukaan. Ketiga, aktivitas magma. Keempat, aktivitas di dalam ruang magma. Dan kelima, aktivitas di atas ruang magma. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Lingga yang sudah menjelaskan. Baiklah, untuk tentang penanganan saat letusan akan dibacakan oleh Mentari. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan saat terjadinya letusan. Letusan itu terjadi menjelang pukul 4 hingga pukul 5. Terjadinya lonjakan yang sangat tinggi. Hal ini dipantau dari hasil 4 seismogram yang mencatat amplitude getaran yang sangat besar. Pada saat itu tidak dapat dilakukan pengamatan secara visual karena kabut yang sangat tebal. Aktivitas vulkanik yang terjadi saat itu adalah keluarnya luncuran awan panas. Hingga menjelang malam, aktivitas vulkanik terus meningkat dan pengamatan secara visual semakin sulit. Petugas menyatakan ada 3 kali letusan, luncuran awan panas, dan kemungkinan eksplosif menyebar ke segala arah. Petugas pusat memerintahkan pada semua petugas pos di lereng untuk langsung meninggalkan pos, turun untuk melakukan evakuasi kepada masyarakat. Kemudian petugas juga menghubungi aparat-aparat di beberapa tempat agar dilakukannya evakuasi paksa untuk para warga. Sirene di berbagai tempat dibunyikan, jaringan radio HT mulai sangat ramai, begitu pula jaringan telepon. Petugas pusat mengeluarkan pernyataan atau informasi resmi pada media tentang terjadinya letusan ini, serta fokus sekarang adalah pada proses evakuasi. Pada pukul 7, beberapa petugas pos pengamatan di lereng Merapi naik kembali ke posnya. Pada saat itu, hujan kerikil dan abu mulai dilaporkan oleh petugas pemantauan. Kemudian bau belerang juga bisa dicium dari sekitar lereng. Setelah itu, proses evakuasi pun mulai dilakukan oleh para relawan, aparat, dan masyarakat sekitar. Sedikitnya 14.000 warga penduduk di sekitar Gunung Merapi yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Salah satu camp terbesar adalah di kawasan Hargobinangun, Pakem, Sleman, di daerah Yogyakarta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mentari yang sudah memaparkan materinya. Baiklah, untuk tentang upaya mitigasi letusan Gunung Merapi akan dilanjutkan oleh Tien. Kepada Tien, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Melanjutkan dari penjelasan Mentari, yaitu di sini saya akan menjelaskan kerugian dan dampak dari letusan Gunung Merapi 26 Oktober 2010. Yaitu akibat letusan tersebut, wilayah sekitar gunung yang meliputi Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman mengalami kerusakan besar. Ribuan orang harus mengungsi dan ternaknya banyak yang mati. Puluhan dusun juga harus rata dengan tanah akibat dari tumpahan material Merapi yang diperkirakan mencapai 140 juta meter kubik dan menjangkau hingga 13 km dari hulu. Di kawasan Kali Gendol, sungai yang biasanya curam dan sangat dalam sudah tak lagi terlihat karena dipenuhi material vulkanik. Diperkirakan kerugian materi dari meletusnya gunung api ini mencapai 4,23 triliun rupiah dan 60.000 korban. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 398 korban meninggal, hampir setengah juta orang mengungsi, dan 3.000 rumah rusak, serta 20 penerbangan dibatalkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tien yang sudah menjelaskan materinya. Baiklah, untuk upaya mitigasi dalam letusan Gunung Merapi akan dilanjutkan oleh Angelita. Kepada Angelita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu upaya mitigasi letusan Gunung Merapi. Upaya mitigasi letusan Gunung Merapi ada dua. Yang pertama sebelum letusan dan sesudah letusan.
sebelum letusan. Yang pertama yaitu pemetaan dan pengkajian risiko. Dilakukannya pemetaan dan pengkajian risiko ini untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap letusan gunung berapi. Yang kedua, monitoring aktivitas gunung. Dibangunnya sistem pemantauan ini untuk memantau aktivitas gunung Merapi secara terus-menerus seperti seismik, visual, termal, dan gas. Yang ketiga yaitu perencanaan evakuasi darurat. Dibuatnya rencana evakuasi darurat melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah, tim penyelamat, dan masyarakat setempat. Yang keempat yaitu penyuluhan dan sosialisasi. Melalui program penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat diberikan informasi tentang tanda-tanda awal letusan gunung berapi. Selanjutnya yaitu upaya mitigasi sesudah letusan. Yang pertama yaitu evakuasi dan penampungan. Upaya evakuasi penduduk yang tinggal di zona bahaya dilakukan secepat mungkin setelah letusan, seperti pos pengungsian, sekolah, dan tempat-tempat yang aman. Yang kedua yaitu bantuan darurat, membantu dalam memberikan perlindungan dan kesehatan bagi para korban. Tidak hanya itu, pemerintah juga berperan penting dalam upaya mitigasi pasca erupsi. Selanjutnya yaitu pemulihan dan rekonstruksi. Setelah fase darurat berakhir, dilakukan upaya pemulihan dan rekonstruksi. Hal ini melibatkan pemulihan infrastruktur yang rusak, pemulihan mata pencarian, dan rehabilitasi lingkungan. Selanjutnya yaitu perbaikan sistem pemantauan. Setelah letusan, sistem pemantauan ditingkatkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas gunung berapi. Hal ini melibatkan peningkatan peralatan, pemantauan yang lebih intensif, dan pembaruan sistem peringatan dini. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan evaluasi. Dilakukannya evaluasi ini untuk menyeluruh terhadap respon dan tindakan mitigasi yang dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Angelita yang sudah memaparkan materi. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman, dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya Gunung Merapi terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dengan ketinggian mencapai 2.910 meter, yang dimana gunung ini termasuk tipe gunung berapi kerucut. Nah, untuk letusan Merapi 2010 merupakan rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Indonesia. Aktivitas seismik yang dimulai akhir September 2010 menyebabkan letusan Gunung Merapi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010, yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk juru kunci gunung tersebut, yakni Mbah Marijan. Letusan Gunung Merapi mengalami kenaikan aktivitas vulkanik dari pukul 4 hingga pukul 5:02. Terjadi lonjakan sangat tinggi dipantau dari 4 hasil seismograf yang mencatat amplitude getaran yang sangat besar. Setelah letusan tersebut, pemerintah melakukan koordinator dengan relawan dan masyarakat untuk pemulihan, rekonstruksi bangunan, memperbaiki stasiun pemantau, dan peta pelatihan untuk berjaga-jaga. Kerugian yang dialami akibat peristiwa ini mencapai 4,23 triliun rupiah dan 60.000 korban. Selain itu, puluhan desa harus rata dengan tanah akibat aliran magma. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.